Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sidoarjo 3, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Sidoarjo 3, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Sidoarjo 3 dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Sidoarjo 3, kemudian yang kedua adalah inti dari diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Sidoarjo 3 kepada Bapak Ati Purnomo SPDSD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Sidoarjo 3 beserta staf karyawan SD Negeri Sidoarjo 3 dan wabil khusus kepada Ibu Malini yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah surah wilayahnya. Pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari dalam melaksanakan kewajiban kita untuk mendidik putra-putri di Suku Sawangan khususnya, yaitu di Lembaga SD Negeri Sidoarjo. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran beliau yang kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita amalkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Bu Lena, yang pada saat ini kita ketahui bersama sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11, yang mana pada kesempatan kali ini seperti yang ditampilkan di layar akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu Ibu Lena tentunya sudah memiliki rangkaian kegiatan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga ilmu yang dipelajari oleh Bu Lena saat menempuh pendidikan guru penggerak ini tentunya bisa dimanfaatkan sendiri oleh Bu Lena secara khusus dan juga bisa ditularkan kepada Bapak Ibu yang kebetulan belum bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru. Untuk itu bagi Bu Lena adalah sebagai tugas yang wajib dilaksanakan, dan bagi Bapak Ibu adalah sebagai bentuk pengalaman manakala nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang sama, yaitu pendidikan program guru. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, sehingga bisa kita ambil hikmah dari apa yang nanti akan kita laksanakan bersama. Tentunya dari saya selaku Kepala SD Sidoarjo 3 sangat berbangga apabila teman-teman nanti semuanya di sini sudah ada 3 yang sudah terdaftar, termasuk saya dan Dekat yang mengikuti program guru penggerak. Dan saya selalu berharap kepada teman-teman yang lulus, karena di angkatan 12 ini Pak Pros mungkin nanti ikutnya angkatan 11, tapi meskipun setelah terakhir, tapi di angkatan 12 ini nanti mudah-mudahan ada lagi teman-teman kita dari SD juga yang bisa lolos untuk mengikuti program guru.
karena kedepannya nanti semuanya diharapkan menjadi guru penggerak. Entah itu nanti programnya berganti seperti apa, tentunya program guru penggerak itu tidak hanya sampai 12, 13 atau berapa angkatan, yang jelas semuanya nanti diwajibkan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena hari ini juga mungkin belum ada kegiatan, sehingga kegiatan ini nanti mungkin bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan Bu Lena, tapi mungkin bisa dikeret atau dikurangi. Yang penting adalah makna dan inti dari kegiatan diseminasi budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang intinya menjadi manfaat bagi kita, khususnya di dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah sebagai pendidik, dan tentunya di dalam hasil ini pula nanti yang menjadikan peningkatan kita di dalam mendidik siswa-siswi kita semua. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiseminasi. Mudah-mudahan hasil yang kita harapkan khususnya oleh Bu Lena bisa tercapai, dan manfaat yang kita rasakan bisa kita implementasikan kepada beberapa kita semua. Kurang lebihnya barangkali tidak bisa menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya Bapak Ibu kayaknya tegang sekali ya. Ini santai saja. Untuk biar tidak tegang, ini saya punya tebak-tebakan Bapak Ibu. Tebak-tebakan Pak, nggak usah pikir jauh-jauh wes. Siapa penyanyi yang senang ngegas, penyanyi Indonesia yang suka ngegas? Ada yang tahu? Siapa ya penyanyi Indonesia yang suka ngegas? Kan ada yang penyanyi yang ngegas. Siapa ya Bu Lena? Agnes Monica. Sih kenapa Bu Lena? Iya, penyanyi Indonesia yang suka ngegas itu adalah Melly Goeslaw. Oh iya, kalau Agnes Monica itu bawa nama Pak, jadi hanya Monica. Oh iya betul. Kalau Agnes Monica itu Agnes Monica saja, dari Kanika. Ada lagi nih Bapak Ibu. Hewan apa yang bikin adem? Bikin tenang, adem. Apa ya? Aduh. Hewan yang bikin adem. Ada hewan yang suka dipotong, Bu. Dan dijadikan makanan. Oh iya betul sekali. Dijadikan makanan. Adem perut. Iya. Misal hewan adem ayam. Kayak tadi. Satu kali lagi Mas ya. Ini berhubungan dengan mata pelajaran fakultas. Yang suka matematika, rumus matematika yang setiap hari itu bikin kepikiran terus. Apa? Iya, betul. Sinus, kosinus, dan tangan kamu. Iya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman saya yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, dari kata budaya positif itu kira-kira yang ada di
berarti mungkin bisa dikatakan kegiatan yang membawa dampak positif bagi pendidikan di SD Situ 3. Oke itu. Ya, setuju sekali. Benar yang disampaikan oleh Pak Jadinya, saya setuju sekali. Jadi yang namanya budaya positif itu adalah tadi kegiatan yang berdampak baik atau positif kepada sekolah. Itu salah satunya. Ada lagi Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, kebiasaan, ya boleh kebiasaan yang baik. Terus apa lagi ya? Budaya positif, kebiasaan yang baik, kegiatan yang baik yang dapat berdampak pada kebiasaan yang ada di sekolah. Ya boleh. Kita progres lanjut. Nah, dalam diskriminasi ini saya akan menyampaikan beberapa konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep ini sangat bermanfaat sekali dalam pendidikan kita saat ini. Kalau kita tidak mengenal ini, maka kita akan jadi guru yang seperti zaman dulu, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next part. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu kita pembelajarannya sekedar mengajar, sekarang kita rubah. Pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran paradigma baru yang seharusnya atau diharapkan diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau dengan kata berdiferensiasi itu yang ada di muncul di pikiran Bapak Ibu itu apa kata-katanya? Perbedaan, ini betul. Beragam, ya. Berasal dari kata different itu berbeda. Berarti ketika kita melakukan pembelajaran itu kita harus memperhatikan perbedaan murid kita, karena murid kita itu punya gaya belajar yang berbeda-beda, minat belajar yang berbeda-beda. Ini lanjutkan. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi. Kita mengontrol murid, mengatur-ngatur murid. Nah, ini miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif seperti kita memberikan hadiah kepada anak itu ternyata miskonsepsi juga ada miskonsepsinya, karena nanti ada di selanjutnya ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru kemudian mengatur-ngatur murid, diatur terus, kemudian karena kita orang dewasa kita berhak memaksa, kita lebih dari yang lain misalnya. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya lanjut Pak, betul. Nah, kemudian kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika seseorang berperilaku seperti ini pasti ada alasannya. Seperti itu, jangan dianggap langsung salah. Kamu salah. Bukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan verbal dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang dan menang. Lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin Bapak Ibu, kata disiplinnya saja. Sedangkan disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Ada perbedaannya Bapak Ibu antara disiplin, pengertian disiplin secara utuh dengan disiplin positif? Ada nih? Nah, kalau disiplin artinya hanya mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, tapi kalau disiplin positif berarti ini sudah iya dengan imbalan itu, ya betul sekali. Nah, sebagai seorang pendidik kita memiliki tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Jadi anak-anak itu punya tujuan ketika melakukan sesuatu itu, tujuannya itu ke arah nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita pelajari lagi. Kemudian ya ini tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ada contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Bermaha Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar batin. Kemudian menurut IBO Primary Years Program itu nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan pengalaman, serta keterampilan hidup atau life skill-nya itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi disiplin positif ini nanti ujungnya adalah di sini di nilai-nilai kebajikan. Kita atau anak-anak punya nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, Bermaha Mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita pasti punya keinginan, berarti itu kebutuhan kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Seperti siswa kita, ketika siswa kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu pasti mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka. Ada kebutuhan yang ingin mereka capai. Kebutuhannya apa saja? Next, Pak. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan hidup yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Hubungannya dengan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi,
Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini hubungannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, hebat, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, hubungannya dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Nah, ini ada cerita nih Bapak Ibu. Ketika ada siswa kita, misalnya si Abdul dilaporkan kepada guru kelasnya oleh Ani melapor kepada gurunya, Bu Guru, Abdul itu setiap hari itu minta makanan terus Pak Bu Guru, minta makanan terus sama teman-temannya. Nah, kita itu jangan langsung menyalahkan Abdul, kita cari tahu kebutuhan Abdul itu sebetulnya apa. Kalau Abdul menjawab, misalnya menjawab, Abdul ternyata Abdul kok setiap hari minta makanan sama teman-temannya, itu kenapa sih bukan makanan teman-temannya itu minta? Kalau Abdul jawab seperti ini, iya Bu Guru, karena saya tidak bawa bekal Bu Guru, orang tua saya tidak masak, misalnya tidak menyiapkan bekal untuk saya. Berarti itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Abdul itu apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, berarti ini memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau misalnya Abdulnya jawab, iya Bu, saya mengambil makanan teman-teman itu biasanya itu hebat Bu, biasanya itu diakui bisa dapat makanan dari teman-teman Bu. Nah, itu berarti kebutuhan yang ingin dicapai Abdul itu adalah penguasaan. Kalau misalnya Abdul jawabnya kayak gini, ya Bu, karena saya bosan masakan yang dibawakan oleh Ibu tempe terus, misalnya seperti itu. Berarti itu yang ingin dipenuhi adalah kebebasan, ya kebebasan. Kemudian kalau Abdul jawabnya kayak gini, ya Bu, saya iseng Bu, iseng. Nah, itu adalah kesenangan. Kalau misalnya Abdul jawabnya, ya Bu, soalnya saya pengen diperhatikan sama teman-teman. Nah, itu berarti kebutuhan rasa kasih sayang yang perlu dipenuhi oleh Abdul. Oke. Nah, kemudian tadi disiplin positif itu biar anak itu melakukan sesuatu itu akan muncul motivasi intrinsik. Jadi anak tidak begini, saya mau melakukan kebaikan, hal-hal yang positif biar dapat hadiah A, biar dapat hadiah B. Kita ubah anak melakukan sesuatu hal yang positif agar muncul dari dirinya kesadaran dari dirinya, muncul motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku ada dua macam, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau berpakaian yang rapi biar saya tidak mendapat hukuman, itu berarti masih motivasi ekstrinsik. Atau untuk mendapat imbalan tadi, saya mau yang rajin biar dapat imbalan dari guru, biar dapat hadiah, itu masih motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam dirinya itu sudah ada kesadaran nilai-nilai yang dipercaya oleh mereka. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah tiga hal yang berbeda. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Saya sendiri itu mungkin masih melakukan dari hukum
terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau hukuman itu hanya dari guru dan dilakukan secara tiba-tiba. Ketika misalnya melihat anak ada yang mengadu misalnya, guru saya ditempel sama si ngedul, nangis ya, terus langsung abang sini, saya hukum kamu push up 10 kali, itu termasuk hukuman. Kalau dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada keterlibatan dalam memilih tadi konsekuensinya dengan pihak yang kedua, itu berarti hukuman. Kemudian berupa fisik dan psikis. Selain fisik tadi seperti tadi ini ya, push up atau membersihkan WC atau apa, hukuman psikis juga ada. Seperti misalnya menghakimi anak di depan teman-temannya, itu psikis anak itu kena. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini masih lebih mending daripada hukuman, karena konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat, tapi murid tetap tidak dibuat nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misal, ini konsekuensi itu bisa kayak gini. Anak-anak, kalau misalnya ada yang jangan kepada gimana? Anak-anak jawab, gendong guru. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Tapi murid kan tetap tidak nyaman. Misalnya ada yang terlambat, karena terlambatnya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, ya. Kemudian terlambat, tapi tetap benar. Itu membuat anak tidak nyaman, walaupun itu konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Berarti kamu terlambat ya? Berarti tidak. Berarti apa? Kalau terlambat bagaimana? Benar. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi ini yang diharapkan dilakukan oleh guru, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika siswa kita itu melakukan kesalahan, kita tidak hanya menyalahkan, tetapi mengarahkan ke siswa biar siswa itu tahu kesalahannya, kemudian tahu cara memperbaikinya itu dari diri siswanya. Kemudian kolaboratif, yuk cari tahu solusinya bareng-bareng, yuk jalan keluarnya bareng-bareng. Itu restitusi nanti ada di paling akhir. Lanjut Pak. Nah, kemudian ternyata kita ada posisinya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita nanti bisa menilai diri kita. Kita itu sebetulnya sudah jadi guru yang seperti apa? Ada guru penghukum, ada guru pembuat merasa bersalah, ada guru posisinya sebagai teman, ada guru pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Coba Pak next. Ini ada ilustrasi, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin tidak pakai topi atau tidak berdasi. Nah, kalau tindakan kita terhadap siswa yang tidak memakai atribut, hormat kepada bendera selama 1 jam, berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Push up 10 kali, penghukum. Kalau kita tindakannya adalah ngomong sama siswa tersebut, ya misalnya berapa kali si Ahmad guru bilang sama kamu, tapi kamu kok selalu berbuat seperti itu, tidak pakai topi terus, dipakai topi terus. Nah, ini berarti posisi kita adalah sebagai guru pembuat merasa bersalah. Akhirnya anak kan harus seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Kalau kita tindakannya seperti ini,
dipantau, anak itu dipantau. Kemudian setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini pemantau. Berarti dilihat, dipantau, tidak sesuai dengan aturan ya. Kemudian tindakannya seperti itu. Lanjut. Kemudian yang kelima itu posisi guru sebagai manajer. Tindakannya misal ini, Abdul, kamu tahu kesalahanmu. Abdul mikir, oh iya saya nggak pakai topi. Nah, iya nggak pakai topi itu sesuai dengan kesepakatan kita nggak? Keyakinan kita nggak? Oh nggak Bu. Nah kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Oh ya Bu, berarti saya Senin depan saya harus pakai topi. Ya, gitu. Terus manajer berarti mengarahkan anak itu berarti menyadari kesalahannya, kemudian sampai anak itu sadar apa yang harus dilakukan. Ya, nah ini ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru. Ini kira-kira posisi kontrolnya itu sebagai apa ya? Jadi kan ada berapa ya Pak? Lupa ya? Ada 5 ya? Posisi kontrol guru sebagai teman, penghukum, merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Lanjut. Ya, kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu seperti itu terus ya. Ini apa kira-kira? Iya. Berarti posisi gurunya adalah pembuat rasa bersalah anak. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Kamu kan tidak pernah benar melakukannya. Bersalah juga, ya, bersalah juga. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer ya setuju. Ayo lah, aku kan Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kalau nggak mengerjakan, nggak berburu nilai. Hukum ya, penghukum ya, lebih ke arah penghukum. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang konsep yang berikutnya adalah konsep tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Karena ini di kurikulum Merdeka memang seperti itu ya. Kita harus melakukan atau mengadakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa sih pakainya sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dulu kan ada peraturan kelas. Peraturannya seperti ini. Kira-kira perbedaannya apa ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu kan kayaknya yang bikin siapa Bapak Ibu? Lebih banyak ke guru ya. Peraturan kelas 1, 2, 3, 4 lebih ke guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, kolaborasi antara guru dan siswa. Tidak hanya guru yang membuat, tapi melibatkan siswa. Lanjut Pak. Nah ini pembentukan keyakinan kelas mungkin sudah dibuat, tetapi mungkin belum sesuai dengan ketentuan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga dapat diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan di sekolah, ya berarti melibatkan semua yang ada di sekolah. Yang membuat keyakinan kelas berarti dia dilibatkan adalah yang ada di kelas. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Ini yang sering kita keliru buatnya. Pernyataan positif itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Jadi pernyataan seperti ini, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Itu pernyataan positif.
jangan datang terlambat. Nah, jangan datang terlambat ke sekolah. Itu masih belum positif pernyataannya. Dirubah, intinya sama, tetapi kalimatnya dirubah ke positif. Kira-kira apa Ibu? Jangan terlambat datang ke sekolah. Iya, datang tepat waktu ke sekolah. Jadi pakai kata-kata yang apa ya? Jangan menghindari kata jangan, tidak, dilarang. Dilarang berbicara ketika Bu Guru menjelaskan. Ini masih negatif. Walaupun tujuannya sama, tetapi kita pakai pernyataan positif. Dirubah jadi memperhatikan guru yang sedang menjelaskan seperti itu. Oke, lanjut Kak. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah cara yang diharapkan kami dari guru penggerak itu di wanti-wanti untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Memang guru itu harus sabar. Saya sendiri masih belum bisa menerapkan ini, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk ingat ketika ada kasus ingat restitusi. Ketika ada kasus ingat restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi yang saya singgung bahwa sampai anak itu punya motivasi intrinsik, kesadaran intrinsik, tanpa kita itu menyalahkan peserta didik. Jadi kita mengubah identitas gagalnya siswa menjadi identitas berhasil dengan cara segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita salahkan, tapi menstabilkan identitas dulu dengan cara anak dipanggil ya, kemudian diajak berdiskusi, melakukan anak-anak jangan kita menyalahkan, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya. Oh nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar kok. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan, nggak apa-apa, seperti itu. Jadi anak tidak takut. Kalau anak sudah pertama disalahkan, nanti kesananya takut terus, tertekan terus. Nah ini pertama menstabilkan identitas. Nanti Pak. Nah ini yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa anak melakukan kesalahan, itu wajar. Tapi jangan kita biarkan, tapi kita buat kesalahan itu dari proses pembelajaran. Dari yang tadinya melakukan kesalahan, kemudian anak itu sadar, tahu yang benar bagaimana. Nah, dengan apa? Dengan kata-kata seperti ini. Oh, berbuat salah itu wajar kok. Tidak semua manusia itu sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan salah seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Oh iya, kamu berhak merasa seperti itu. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita ketika memvalidasi tindakan yang salah, itu ingat kebutuhan siswa. Kenapa ya siswa melakukan itu? Pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Nah, kata-kata yang kita gunakan itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu. Untungnya kamu tidak melakukan hal buruk yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada anak yang tidak bisa memukul, ternyata memukulnya alasannya karena itu si Abdul mau mengambil pulpen saya. Oh iya, benar. Berarti kamu mau menjaga pulpen kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut Pak. Nah kemudian menanyakan keyakinan setelah anak
dalam mana? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, apa yang harus kamu lakukan? Berarti seperti itu. Lanjut Pak. Sudah, oke. Ya, itu adalah beberapa konsep mengenai budaya positif seperti itu. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar, dan bareng-bareng sama-sama mulai menerapkan. Lanjut Pak, ini ada video kemarin, video Pertama, ilustrasi Naila permasalahan penggunaan diskusi. ia tidak bisa menahan amarahnya. Berikut adalah simulasi proses penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, itu dari pasangannya bisa Saya marah-marah bu, saya menikmati mangsa dengan sengaja saya menikmati tidak bu. pasti Naila berbeda itu adalah kan? Iya bu, saya masa biasa saja. Saya kan suka saya mengerjakan PR saya bu, tapi kan bisa hanya mau usaha sendiri. Oh ya, saya kalau saya kami harus berusaha sendiri secara besar, tentu saja melakukan hal yang berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Nena untuk mengendalikan diri dari amarah saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman. Ini Bapak Ibu, ini kan itu adalah video kemarin tugas demonstrasi kontekstual. Dan tugasnya itu adalah membuat ilustrasi, membuat model atau ilustrasi pemecahan segitiga restitusi. Itu ada kasus, berarti Naila itu dilaporkan oleh ketua kelasnya. Ada ketua kelas yang melaporkan kepada gurunya, Bu Guru, Naila tadi bertengkar, mengubah meja. Nah, terus saya dipanggil oleh gurunya. Naila tadi kata ketua kelas, Naila tadi bertengkar ya? Iya Bu Guru. Kenapa? Habisnya itu Bu Guru Nafisa mencontek PR saya. Gitu. Oh iya wajar kalau Naila marah. Kan Naila sudah berusaha keras memecah PR sendiri, sedangkan Nafisa dengan seenaknya mencontek seperti itu. Itu berarti menstabilkan identitas. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah terus apa yang Naila lakukan? Saya ngobrol meja Nafisa Bu Guru, soalnya saya nggak terima PR saya dicontek. Saya marah-marahin Nafisa. Terus tanya Bu Guru, tindakan seperti itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita enggak Bu Guru? Apa yang sudah dilanggar oleh Naila? Selalu menghormati antar teman Bu Guru. Seperti itu. Nah setelah validasi tindakan yang salah, baru kita melakukan restitusi atau menanyakan keyakinan dulu. Berarti apa yang harus dilakukan Naila?
Naomi jawab, saya harus lebih sabar ya Bu Guru. Nah, sampai anak itu punya kesadaran sendiri. Kemudian kasus yang kedua Pak, lanjut Mira sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Langsung Ketiga, berikut adalah penyelesaiannya menggunakan restitusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah restitusi. Terima kasih sudah menonton. Guru bergerak, menggerakkan. itu kasus yang kedua adalah Mira sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, ketika kita menjumpai kasus seperti itu, jangan langsung dimarahi, tapi kita lakukan restitusi. Nah, misalnya apa? Kayak tadi, pertama menstabilkan identitas, ya dengan cara seperti itu tadi. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, jadi juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian baru ditanya validasi kesalahan atau validasi tindakan yang salah. Kenapa sering terlambat? Ternyata Mira itu sering terlambat karena kalau malam itu begadang, sering main HP, tidurnya larut malam, bangunnya kesiangan. Nah, terus ditanya keyakinannya, nah, itu menurut kamu benar apa salah? Salah dulu ya. Nah, kemudian nilai apa yang sudah kamu lalui? Berarti disiplin. Disiplin itu penting nggak sih buat kamu? Penting Bu. Karena disiplin itu seperti ini, seperti itu tadi yang disampaikan oleh Mira. Nah, kemudian tidak sampai situ ditanya. Nah, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Berarti saya tidak boleh bermain HP sampai malam lagi Bu. Ya, jangan tidur malam seperti itu. Sampai anak itu punya solusi dari dirinya. Jangan kita memaksakan misalnya, ya berarti kamu jangan ini jangan main HP lama, jangan. Tapi dari pikiran anak tersebut seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian dari diseminasi sudah tersampaikan. Banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mengangsu ilmu, tapi mudah-mudahan
sedikit dari informasi atau pembelajaran dari diseminasi ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita. Amin. Dan betul seperti yang kata Bapak Kepala Sekolah sampaikan, mudah-mudahan nanti di angkatan 12 itu guru-guru SD Negeri 23 dapat mendaftar dan lulus seleksi, karena sebetulnya ilmunya itu sangat bermanfaat sekali. Memang ketika menempuh pendidikannya itu melelahkan, sesuatu yang akhirnya atau ujungnya akan indah itu pasti butuh perjuangan Bapak Ibu. Dan ketika kita mengeluh nah yang kayak gitu sih kasar teman, itu manusiawi karena yang rasakan seperti itu. Tapi insya Allah ketika kita melaksanakan dengan baik, insya Allah nanti ada keindahan atau buah manis yang akan kita dapatkan. Saya berharap juga seperti itu, sama seperti Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan di SD Negeri 23 dapat mencetak guru penggerak dan lainnya. Bapak Ibu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah sembarangan, berarti kita